Saya tidak menduga kalau kesaksian saya di Cirebon Sion kemarin cukup mengejutkan banyak orang, saudara. Karena memang waktu tahun 2005 Tuhan itu jadi Tuhan itu mengajak komitmen loh, saudara. Makanya komitmen itu penting, bukan hanya keluarga. Ya. Tadi pagi saya masukin di grup pendoa. Ada seorang dari antara kita, saudara, dari jauh loh. Salatiga. Sejak dia ngomong, Pak, saya mau komitmennya di sini. Ada buat saya awalnya aneh, saudara. Setiap tidak bisa datang. Dia bilang, Pak, saya tidak bisa datang. Karena ini, karena itu. Sampai saya bilang, udahlah, gak usah izin. Dia bilang, loh, saya bukan izin. Saya kan keluarga di situ. Saya kaget, saudara. Jadi ibadah jemaat itu bukan sekedar, aku pengen kumpul nih, aku lagi pengen, saudara enggak. Dari situ saya lihat ini, responnya luar biasa. Demikian juga waktu Bahtera, saudara, itu enggak langsung, yuk kita buat, enggak. Basicnya dari 25 malam 2004 kita doa, tidak ada yang respon, ditawarin. 26 pagi tsunami Aceh. Apakah waktu itu bertobat? Enggak, saudara. Semua kita punya rasa bersalah, tapi diem-diem. Tahu-tahu Pak Agung ajak yang semua, terus saya diajak, mau bisa enggak Pak? Dan akhirnya itu bisa. Itu enggak langsung, saudara. Akhir kemarin diingetin oleh HT, akhir 2005, baru Tuhan nawarin, kamu mau serius enggak? Karena pekerjaan yang aku mau tawarkan kepadamu beda dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Ini mengandung pengorbanan. Ya, dijelasin oleh saudara. Melakukan yang gereja lain tidak mau. Melakukan gereja lain yang tidak bisa. Ada dua loh, tidak bisa, tidak mau. Terus kita, wah siap. Begitu sembayang, saudara. Keluar firman. Kalau kamu serius mengerjakan pekerjaan Tuhan seperti ini. Untuk Indonesia, untuk nanti bangsa-bangsa. Resikonya semua ada positif negatif. Kalau kamu nurut, kamu akan lihat kemuliaan Tuhan yang tidak seperti orang lain lihat dan rasakan. Tapi kalau kamu tidak nurut dan kamu balelo, istilah saudara, kamu tak panggil pulang, meninggal. Kaget, saudara. Terus Tuhan bilang, aku beri kesempatan. Siapa di antara kamu berenam, yang mau, yang tidak mau, ada kesempatan. Bayangin Bapak Ibu. Mati. Dan itu bukan soal surga neraka, surga cuman mati. Makanya kita gak pernah cerita. Cuman Bapak Ibu, kita disuruh memberi pengertian kepada orang-orang yang bersama kita. Kita harus mengerti bahwa ciri pelayanan kita adalah bukan mencari tempat-tempat yang enak. Nah ini loh yang seringkali berkali-kali saya ngomong. Ada orang-orang yang cenderung gitu, pokoknya yang enak. Yang nyaman. Kalau bisa yang dapat duit. Gak bisa, saudara. Itu warna lain, itu beda sekali dengan Bahtera. Ke tempat-tempat yang sulit. Ancaman-ancaman si jahat. Loh saudara,
kita nggak mengerjakan apa-apa saja, setan itu berusaha mencuri iman, mencuri uang, mencuri damai sejahtera di keluarga. Tapi waktu Pak Ishak jelasin bagus. Kalau kita betul-betul di pihak Tuhan seperti itu, waduh pembelaannya luar biasa. Dan akhirnya kita sepakat, saudara. Kepada keluarga pun saya nggak cerita, saudara. Jadi bayangin loh, resikonya mati. Kalau kamu balelo, kamu nggak sungguh-sungguh, kamu pilih yang enak-enak, kamu tidak nurut, mati. Bayangin Bapak Ibu. Tapi justru di situ saya lihat kemurnian. Maukah engkau mencintai Indonesia? Itu kemurnian. Kalau yang ngomong begitu orang yang senang pelayanan itu enggak kaget. Pribadi demi pribadi ada komitmen dengan Tuhan. Ancaman saya itu mungkin 2008 saudara atau 2009. Kalau saudara mau ikut apa yang Tuhan mau, jangan carpe diem. Kemarin saya senang banget ada lagu bahasa Jawa. Kelemahan orang Kristen itu ya karena punya kebenaran diri sendiri. Dan satu yang diingat adalah pengorbanan uang. Saya ngalami Bapak Ibu. Sakitnya luar biasa. Dan Bapak Ibu tahu saya tidak terima perpuluhan. Perpuluhan semua masuk kas. Nah waktu menjalani itu, waduh gak gampang. Makanya saya selalu ingetin saudara, jangan pelayanan milih yang enak-enak. Pelayanan yang aku suka. Saya sama Agung tuh bisa sama loh saudara, dari dulu. Hanya fokus satu, gak pernah kesana kemari kesana enggak. Kenapa? Karena merasa kita gak mampu. Karena kerohanian terbatas, pengertian terbatas, pengenalan akan Tuhan terbatas, kemampuan urapan terbatas. Makanya kita nggak bisa saudara. Nah makanya hari ini kita kemarin sedang ngobrol dengan HT, karena saya sudah menyampaikan Bapak Ibu yang jemaat ini perlu tahu ya, supaya saudara ngerti bahwa warna kita tuh yang Tuhan mau seperti apa. Sampai semua tuh kita mesti doain. Hari ini saya mau ceritakan garis besar saja sebelum saya bertobat sampai hari ini. Yakub itu kan punya tongkat saudara. Dan di tongkatnya itu setiap ada pengalaman dengan Tuhan, baik itu suka dan duka itu diukir dari bawah. Ada pengalaman tambah lagi dan akhirnya dia meninggal. Saya pikir setelah setan mengintimidasi saya dan Tuhan bela sampai berkali-kali keajaiban itu terjadi, saya pikir ini waduh ada apa saya nggak tahu. Apakah saya selesai? Saya nggak tahu. Melalui Timothy saya baru ngerti, ya. Jadi saya mau sampaikan tentang the stuff to remember what he had done. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya akan ingat terus saudara. Dan Bapak Ibu sebagai jemaat harus mengerti, ngikuti dan mendoakan. Supaya kita nih harus bagaimana. Ya. Pertama, nah saya nih sebetulnya saudara, pertama kali baca ayat ini itu rema buat saya. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan pusatmu tidak dipotong, engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih, juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin, tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, sehingga diperbuatnya hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malah engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu, maka aku lalu dari situ kan kulihat engkau menendang-nendang.
dengan kakimu sambil berlumuran darah. Aku berkata kepada kamu, ini yang luar biasa, dalam keadaan berlumuran darah seperti waktu saya di Singapura. Engkau harus hidup. Jadi saudara, yang paling berat dalam hidup saya, ya, itu adalah pengalaman waktu SMA saya di Jogja. Geger saudara seluruh Tegal. Anakmu sekolah di mana? Jogja. Hati-hati. Jangan bergaul dengan, nama saya Sinjin. Sinjin. Rusak dia. Karena saya memang sekolahnya ngawur saudara. 1 bulan itu setengah bulan saya sekolah. Saya bukan orang bodoh, nilai saya enggak ada yang merah. Guru tahu saya cerdas, tapi saya malas dan seenaknya. Nah ini hati-hati saudara. Itu paling gak enak. Saya kalau liburan sudah pulang, naik motor sama teman-teman hitam, zaman dulu kan gak ada helm. Ya orang laki lah, ketemu temen, oh pengen ini ada cewek cantik gini, dolan saudara. Itu gak cuma sekali loh. Orang tuanya tanya, kamu anaknya siapa? Oh anaknya ini, oh yang kawin lagi ya. Makanya saya ngomong saudara, ayo. Kemarin saya sampaikan saudara, akhir zaman itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Nilai pernikahan itu jadi ringan sekali. Cerai kawin cerai di Jakarta loh Bapak Ibu. Saya khotbah 4 kali orang ganti suami istri, ganti istri. Suaminya tak bisa supaya yang kaya banget sehingga dia ganti suami ganti istri, saya lupa lah. Jadi saya nggak tahu khotbah hari ini suami istri, nanti berapa bulan khotbah lagi suami istri tapi beda pasangan. Berapa bulan lagi sampai 4 kali Bapak Ibu. Dan dari situ saya bisa merasakan. Saya bilang Tuhan, aku gak mau anak-anak saya malu seperti saya. Bapak Ibu, liburan. Ini bukan perempuan loh, teman-teman anak-anak muda. Nakal-nakal loh. Balap-balapan. Saya nimbrung. Saya bisa dicuekin saudara. Ini terlalu kotor katanya. Jadi persis hidup saya seperti ini. Tapi yang bersyukur saudara, Tuhan berkata, apa Bapak Ibu? Engkau harus hidup. Makanya waktu saya baru, oh Tuhan kuncinya satu. Kalau saya tidak cukup rendah hati, saya lewat. Karena waktu di ICU di Singapura, seumur hidup saya di ICU. Dan karena ICU itu VVIP sendiri saudara, satu ruangan besar sendiri. Kalau yang lain pakai tirai, saudara tahu ya, saya sendiri. Tidak dengar suara orang, hanya dengar tit, tit, tit. Waduh itu saya sih gak suka. Saudara ada yang suka? Saya sih gak suka, bener gak suka. Sampai saya bel saudara, karena sampai jam 1:30 saya gak bisa tidur. Bisa gak dimatikan? Wah dia bangga, rumah sakit ini alat-alat termahal di Singapura. Dia bilang gitu. Kita bisa matikan suaranya. Saya tidur, baru tidur. Tuhan berkata, aku berjuang untuk hidupmu. Nangis saya saudara. Bangun saya menangis. Makanya buat saya gak ada yang saya bisa banggakan. Makanya saudara harus kenali. Gembala yang melayani saudara itu seperti ini. Makanya saya kalau lihat ada orang yang bejat, saya bisa ngerti. Karena saya pun seperti itu. Tapi jangan tinggal dalam kebejatan, cepat sadari. Itu yang Kong Yusak selalu ngomong sama saya. Dia bilang di depan yang lain loh, aku lihat Pat, kamu tuh punya anugerah. Kamu tuh cepat menyadari
cepat bertobat. Itu yang Tuhan suka. Makanya jangan aku nggak mungkin salah, aku nggak mungkin berdosa, aku nggak mungkin tidak kudus. Saudara, jangan begitulah. Sungguh rugi nanti kita. Nah, pengalaman saya setelah saya bertobat, saya dibaptis cepat dan saya dipenuhi Roh Kudus. Ini yang membuat saya diberi kemampuan untuk mengampuni bapak saya setelah ini, saudara. Orang bilang, wah kamu gak bisa Roh Kudus kalau kamu ada dosa. Keliru. Justru kita perlu Roh Kudus karena kita banyak kelemahan. Makanya Bapak Ibu jangan ini, ada orang yang aneh, aku gak mau dibaptis. Aku gak mau dipenuhi Roh Kudus, ya saudara sulit, gak bisa lihat kuasa Tuhan. Yang memampukan saya itu karena Roh Kudus. Saya teriak, saya bilang, Tuhan lepaskan aku dari perzinahan. Ada satu yang sulit saya lepaskan. Aneh sekali saya tetap, Tuhan aku gak kuat. Itu yang Kong Yusak berkata, kalau mau berbuat dosa, doa itu masuk gitu. Saya bilang, Tuhan aku gak mampu. Naik motor saudara, baru berapa meter, itu ban dua-dua depan belakang, dor. Bukan satu. Saya bilang, oh Tuhan kau hebat. Saya gotongnya tuh, dorong motor sudah gak kuat. Nafsu sudah hilang, saudara. Makanya orang semua bilang, wah si Jin tuh kayak bapaknya, pada baik orang Tegal bilang. Istri, pacar dari papa saya itu banyak, saudara. Serem. Saya kalau nggak mutusin kutuk, saudara, nggak bakal Pak Daniel dipakai. Oh, aku lihat papamu membawa 3 foto anaknya. Bayangin, saudara, bisa detail. Ke sebuah tempat yang Tuhan tidak suka. Dan foto itu diserahkan karena 3 anak ini diserahkan menjadi milik itu. Kok harus datang, temukan, nggak tahu saya di mana, saudara. Saya doa Tuhan. Tolong Tuhan. Enggak, ada nabi datang, enggak saudara. Lagi di Tegal loh, sama saudara saya. Adik tiri saya. Bisa ngucap, oh papi mami itu sayang lu sama koko. Sama sayang lu. Pernah cerita sama 3 anaknya dipersembahkan di tempat ini. Wih, saya kaget. Persis kayak Gideon. Oh, saya tahu. Jadi langkah Tuhan itu satu step. Kalau saudara tidak membuka hati, Tuhan gak bukakan yang lain. Pintu kecil buka, baru Tuhan masuk. Pintu besar buka, Tuhan masuk lebih lagi. Nah dari situ, Tuhan berkarya dengan ajaib. Tuhan pakai seorang anak Tuhan itu sampai merayu-rayu, sampai saya bilang, kamu kok ngerayu terus sih? Kan yang keluar duit kamu. Ya gak tahu Pak, saya kok pengen ngajak. Kesempatan terakhir waktu saya di Sydney. Saya mandi, Tuhan berkata itu baik buat kamu nak. Saya bilang, Tuhan kau sangat sayang. Saya mau. Ya, makanya Bapak Ibu nurut sama Tuhan tuh jangan. Yang paling berat itu kebenaran diri sendiri. Walaupun pakai firman loh. Waktu saya sempat berdebat. Ayo, hebat mana dokter A dengan Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Saya tiap hari memperkatakan Tuhan Yesus, ajaib. Mana lebih hebat dokter itu dengan Tuhan Yesus? Coba, rohani enggak apa yang saya lakukan? Belum tentu Tuhan suka, saudara. Makanya saya tuh ya, ini kemarin tak renungin lagi, saya doa dengan hati. Apa yang disampaikan Timotius, saya akan mengajak. Saya akan membimbing saudara yang mau. Bukan full time atau tidak full time. Karena ini kita masuk new season. Ya, yang saudara kita seringkali tidak duga. Nah, terus langkah selanjutnya adalah saya diajar sudah. Belum kenal siapa-siapa yang baca Alkitab.
Saya lagi kerja loh. Baca Alkitab. Terus saya ke ke gereja, tanya gereja Katolik itu di depan tempat saya kerja, nggak jauh lah, di Kemakmuran. Romonya dari Timor Leste bisa ngomong, Alkitab adalah surat cinta. Begini kalau kamu punya pacar, kamu pasti senang baca surat. Karena zaman tahun 79 belum ada handphone, saudara. Jadi saya beli Alkitab di depan gereja Katolik, saya baca. Pertama baca dari Kejadian, mumet, saudara, bingung saya, saudara. Awal mulai imamat, waduh bingung. Terus Tuhan mulai bicara. Saya nggak dengar suara, tapi di hati. Matius. Aku nggak ngerti kan Matius itu siapa. Wong saya nggak pernah ke gereja. Apa mungkin tetangga teman di Jogja jenenge Matius. Saya lali, saudara. Jadi tak cari pelan-pelan. Saya nggak tahu di depan itu ada daftar apa tuh? Daftar Alkitab ya, perjalanan enggak, saudara. Saya nggak tahu lama, baru tak buka sampai ketemu. Wow. Terus saya baca Matius sampai Maleaki, sampai Wahyu. Nah, satu kali pas baca perempuan yang berzina, baca pagi, malamnya saya mau dibunuh. Yang geng saya masuk bawa pistol, taruh. Saya udah lihat pistol itu pernah bunuh orang. Umur saya habis. Saya bilang Tuhan, kalau engkau ada, selamatkan nyawa saya. Aku mau jadi hambamu. Aku tuh bisa ngerti. Ngomong hambamu tuh artinya apa ya, orang ngerti. Itu pistolnya diambil, bukan untuk membunuh saya. Kita hilang satu orang, cuman bendahara, gak masalah. Dari yang paling tua keluar, persis seperti Alkitab. Makanya saya nggak sebejat, saya lebih bejat dari saudara. Nggak ada yang baik di hidup saya. Terus saya baca Alkitab. Nah ini saudara, makanya saya bilang sama anak-anak, baca Alkitab Vin, baca Alkitab Fik, baca Alkitab Grace. Nanti kamu kenal Tuhannya Papa, saya bilang. Apa yang Papa alami dengan Tuhan, itu sangat ajaib. Saya bilang, please baca Alkitab. Dan ternyata Bapak Ibu, di Mazmur ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu pengen bahagia, pengen berhasil, ini kuncinya. Berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berjalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini hati-hati saudara. Orang yang senang pencemooh, ngomongin orang, waduh, itu roh itu berat. Kalau saudara ngomongin orang lebih itu benar, saudara, kena hidup saudara. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan siang dan malam. Makanya saya bilang, Papa hanya minta kamu bangun pagi, baca Alkitab, jangan yang lain. Malam mau tidur, buat Alfa dan Omega, itu minimal. Nah kalau siang kita beda, saudara, saya belajar. Kalau buat orang kan yang penting ada kehidupan Alfa dan Omega. Ia seperti pohon yang ditanam di tanah air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi ada buah, ada musimnya saudara. Dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat, jawab, berhasil. Nah ini saudara, waktu saya dulu pertama baca ini, Tuhan ngomong berjaga 1 jam dengan aku. Jadi ternyata Tuhan menyertai loh. Saudara harus teriak, Tuhan aku kok malas baca Alkitab, teriak. Berjaga-jaga itu baca Alkitab dan berdoa. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penuh tapi daging lemah, oh saya baru tahu. Nah itu yang saya lakukan dari tahun 79 loh, sampai hari ini. Mungkin pernah bolong waktu saya sakit mah, enggak tahan hari pertama hari kedua. Makanya waktu saya kena COVID, saya enggak percaya kena COVID karena persis tahun 79. Sakitnya luar biasa itu mah, enggak bisa makan. Mata melek aja berat.
Setan tuh menipu, saudara. Dia pengen bunuh saya. Jadi serius, peristiwa di tempat di loteng itu, ya itu dari berapa tahun gak lama. Pokoknya 2005 pertama Bahtera, itu mungkin 2008 atau 2029, saya ngimpi itu di hotel, di Jogja atau di Solo, saya lupa. Dan berapa tahun kemudian terjadi kerusuhan. Itu setan mau bunuh saya, serius. Tapi untungnya saudara, saya tuh cuek. Saya tidak memusingkan apa ancaman si jahat. Saya cuma fokus, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Yang mengerti katakan, kalau saya gitu, wah ketakutan saudara. Saya bilang, Vin udah nikah sembarangan, yang penting ayu. Saya enggak begitu saudara. Semua waktu Tuhan, waktu Tuhan. Jadi orang nikah, punya anak itu kan 99% lah, wajar orang nikah begitu. Saya nikah Januari, Mei hamil, padahal rencana Juni, pakai KB 1. Di situ saya tahu kalau Tuhan buka pintu, nggak ada yang bisa nutup. Kalau kita tutup, nggak ada yang bisa membuka. Saudara sadarilah, jangan merasa lebih hebat dari Tuhan, itu paling berat. Ya, ini makanya saudara, ini kebiasaan yang saya lakukan sampai hari ini. Ngantuknya seperti apa? Saya baca, kecuali sakit. Yang tadi saya bilang, 79. Waktu COVID saya baca. Ini yang paling penting saudara saya sehingga kamu hidupmu layak di hadapannya setelah berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, di Jogja adalah kehancuran saya, titik terendah. Dan tahun 85 saya terkejut saudara. Saya sebetulnya diundang pelayanannya ke Toronto. Zaman dulu saudara, tiket itu bisa dikirim dari Kanada. Saya tidak tahu lewat Amsterdam atau lewat Hong Kong, ada dua waktu itu. Papa dari Jeffrey Rahmat, dia hubungi saya. Petrus, tolong kamu mampir ke Eropa. Wah itu Jeffrey, wah itu rohaninya dingin di sana. Ain juga, karena Pak Yusak itu kalau pelayanan di Jakarta selalu nginep di rumah Pak Tony Rahmat. Tolongin, saya bilang, Om saya nggak tahu. Tiket saya lewat Amsterdam atau lewat Hong Kong. Bapak Ibu, saya pelayanan di Kaliurang, ada acara. Saya pelayanan, pulangnya naik travel lewat Temanggung. Nah ini makanya semua Tuhan atur. Tuhan sudah beri tanda. Begitu dari Kowangan tuh, mobil itu naik sudah nanjak. Terus ada suara, kamu akan ke Belanda. Kaget saya sudah. Sampai rumah di Tegal, saya dapat tiket. Tak buka, Belanda. Saya bilang, oh makanya. Ini, waktu itu beliau belum bernubuat saudara. Tapi dong makanya aku yakin gini. Berangkatlah saya ke Belanda. Nah di Belanda, rencana tuh sebetulnya pengen 2-3 hari tok. Bapak Ibu tahu, saya diajak sama Jeffrey Rahmat, kok masuk ke apa namanya ini teman ini, ada teman nih saya terbeban di kamar kos. Jadi saya masuk, ada gitar saudara, saya main gitar, nyanyi. As we gather, may your spirit work within us. Tahu lagu itu ya? Nangis sudah, loh aku bingung. Loh salah saya apa nih? Saya kebingungan, saya pikir orang ini, apa saya ada membuat lagu kenangan yang membuat dia itu. Ternyata, berdoakan saya mau bertobat. Ayo kok ke kamar sebelah. Jadi itu kira-kira ada 20 kamar saudara. Seharian saya nyanyi lagu itu. As we gather may your spirit works within us. As we gather may we glorify your name. Knowing well, ya.
Saudara, tidak ada satu kamar pun yang tidak bertobat. Nangis ada yang tidak, tapi aku mau. Jadi malam itu Jeffrey bilang, yuk kita besok kumpul. Di tempat kos siapa yang paling gede. Kumpul saudara. Saya sampaikan firman Tuhan, nangis semua. Kita umumkan yang lain, lebih banyak lagi. Sampaikan firman Tuhan pada nangis. Dan di tempat itulah Jeffrey penuh Roh Kudus. Saya doakan semua berbahasa roh, waduh luar biasa. Fotonya sampai sekarang kamarnya masih ada. Makanya saya ke Belanda, saya ingat tempat itu. Tiap hari Bapak Ibu kebaktian. Kenapa? Ya karena keadaan seperti itu. Luar biasa sekali. Akhirnya mereka bilang, gimana kita buat KKR? Kasih, malam sejuta kasih. Loh saya bilang, saya mau ke Kanada, gak apa-apa disiapin dulu. Saya ke Kanada, disiapin cerita singkat, ada saudara, saya sebetulnya di Kanada itu dapat duit banyak. Makanya orang tuh kalau dilatih itu beda. Waktu mau pulang, Jeffrey bilang, kok gimana? Kita semua gak punya duit. Mahasiswa. Dek saya langsung tahu. Padahal saya pengen uangnya pulang buat beli mobil. Sudah. Waktu dari Kanada. Uang untuk KKR. Sakit sekali. Jadi buat saya itu berkali-kali Bapak Ibu. Dan itu pengorbanan yang dihargai Tuhan. Karena semua karena anugerah Tuhan. Kok bisa ketua RMS namanya Manusama ngomong saya mau datang. Jadi saya ingat Chris Manusama. Chris kamu datang. Gua gak punya duit Pat. Saya bilang saya kirim. Beli tiket yang paling murah. Dan dia datang. Chris nyanyikan. Saudara Chris Manusama tuh main gitarnya lumayan bagus loh. Dia nyanyi. Saya perhatiin saudara karena fokus ke orang itu duduk paling depan loh. Ketua RMS, wow serem banget. Dia benci banget sama Indonesia. Tapi pertama kali datang acara Indonesia. Aneh enggak? Siapa yang nyuruh kalau bukan Tuhan? Makanya enggak ada yang bisa dibanggakan. Dia tersentuh. Waktu saya cerita pengalaman saya ngampuni papa saya. Dia maju teriak. Waduh. Saya kaget, dia bilang tidak, doain saya, dia bilang. Dia gak nangis loh. Saya benci Indonesia, doakan. Supaya saya mengalami seperti kamu katanya. Bagaimana sakit hati bisa hilang. Saya turun, saya peluk. Itu menggegerkan, itu hari pertama loh. Hari kedua bertambah banyak, hari ketiga bertambah banyak. Kedengaranlah sama pendeta namanya Johan Masbach. Terkenal di Belanda. Johan Masbach cerita sama Billy Graham. Hanya Billy Graham beri surat pribadi untuk saya. Dia menghargai kamu anak muda. Waktu umur saya 24. Kamu berani buat KKR besar untuk seluruh Belanda. Jadi saudara ini adalah penghiburan buat saya. Dulu saya namanya jelek. Dulu saya sangat kotor. Dan 85 itu mulai awal. Saya di Kanada ketemu Yusuf Roni. Saya udah percaya saudara, wah luar biasa. Mulai sejak itu saudara saya naik. Di Jakarta saudara, pelayanan saya tidak pernah berhenti. 1 minggu sebenarnya ada. Dan saya dikasih DP ada orang. Supaya bisa ikut YWAM di Hawaii. Saya nggak jadi, DP sudah bayar. Tapi Tuhan tuh ajaib. Saya tidak berangkat, anak saya Vincent di YWAM LA. Ngerti Bapak Ibu? Rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Yang percaya katakan, makanya nurut saja, jangan karpe dewe. Ngomong kanan kiri, jangan karpe dewe. Nah ini yang penting saudara saya bilang, pikulah kuk yang kupasang. Jangan memikul kuk yang Tuhan tidak pasang. Ini Kong Yusak yang selalu bilang. Pat, kue hati-hati lu ya, kue ini sing undang akeh. Tidak semua harus kamu terima.
Dan ini penyebab Matius 7. Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak suruh kamu bernubuat. Aku tidak suruh kamu. Saudara bayangin. Saya tuh enggak gitu. Pengen buat cabang, enggak. Wonosobo bukan karena kita pengen buat cabang. Bertahun-tahun mereka datang waktu di gereja sebelah. Sampai akhirnya mereka minta saya datang sana. Magelang juga sama. Saudara di Magelang tahu, tidak ada keinginan saya kayak buka supermarket cabang-cabang, enggak. Karena saya tidak mau mendirikan kerajaan manusia. Saya rindu kerajaan Tuhan yang berdiri. Belajarlah padaku. Ini engkau selalu ngajarin. Karena aku lemah lembut dan ini saudara kuncinya. Kalau orang belajar sama Tuhan, tambah lama tambah rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat. Sebab kuk yang kupasang itu, apa Bapak Ibu? Apa maksudnya? Tuhan yang memberi kemampuan. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan pasti memberi kemampuan. Yang percaya katakan, makanya jangan golek-golek masalah. Sudahlah yang Tuhan berikan, lakukan. Ya, semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita membuat kita jadi milik Allah. Banyak orang memiliki Allah tapi bukan milik Allah. Saudara memiliki Allah, jadi kita seringkali ngatur Tuhan tanpa kita sadar. Gak ada yang bilang, saya ngatur Tuhan tuh gak ada. Tapi tanpa sadar, Tuhan engkau harusnya begini dong. Engkau harus nolong harusnya begini dong. Engkau kalau gini harusnya begini dong. Saya biasanya lihat kalau Tuhan bekerja begini caranya. Itu saudara memiliki Allah. Kita minta urapan supaya Tuhan memiliki kita. Yang sepakat katakan. Nah saudara, ini yang Kong sering ajarkan, saya sangat diberkati. Saya bersyukur bertobat 79. Saya ini kerja di Kemakmuran Jakarta. Itu bosnya, saya dekat sama adiknya bosnya perempuan. Jadi saya sering ke Bandung, tinggalnya di Bandung. Karena pacarannya mahal, sudah naik bus, Sabtu ke Bandung, Jumat malam selesai kerja ke Bandung, Minggu malam pulang. Nah saya cari di Bandung persekutuan di mana yang satu, tempat Pak Yusak Cipto. Jadi saya nggak pilih-pilih Bapak Ibu. Nah ini loh, aku pengen ini, saya nggak begitu. Itu yang Tuhan suka dengan begitu. Dari situ saya diajari. Dengar suara Tuhan. Semua yang kamu lakukan bukan kamu, tapi Tuhan. Saya baru tahu. Tuhan ajaib. Bayangin. Ini terus ditanam sudah. Nah, setelah saya pindah ke Bandung, baru saya ketemu namanya almarhum Pak Damaris. Waktu dia buat seminar, saya datang, saya kaget sudah. Doa buat kota, doa buat Indonesia. Waduh saya kebakar, hidup bukan untuk diri sendiri. Setelah kita ngerti kehendak Tuhan, layani pekerjaan Tuhan. Waduh saya berkobar saudara. Saya tanya Tuhan, aku harus pelayanan di mana? Pas saya nginep di Bukit Doa Ungaran, bukan yang baru dulu tempatnya, tempat tinggalnya maksudnya di seberang kanan. Pas waktu itu ada Bambang Budianto. Dia buat kertas gede sudah di meja. Saya bilang, apa Bang? Ini aku dapat dari Tuhan untuk kita pelayanan ke desa-desa seluruh Indonesia. Saudara itu 87-annya dibuat. Kamu terbeban gak Petrus? Saya bilang, saya ini rindu. Coba saya doa itu pas di Bukit Doa. Jadi saya di gua, saya doa Tuhan. Apakah saya harus di pelayanan desa terpadu? Nah saudara setelah itu kumpul, ada komitmen. Kalau pergi pelayanan, kalau saya pengkhotbah, biaya sendiri. Waduh, jadi saya sudah dilatih saudara. Gak harus dibayari sama, karena belum ada kas, belum ada donatur waktu itu. Ya, jadi ini ajaib saudara. Nah, terus saya melihat
Allah lah yang mengerjakan dalam diri kita, kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Semua karena Tuhan. Yang sepakat katakan, ya itulah perjalanan saya. Saya ingat sekali omongan ini sudah. Perhatiin ya, saya ini buat besar. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada. Hendaklah kamu, apa Bapak Ibu ini kuncinya? Ternyata deklarasi itu luar biasa. Apa yang kau katakan, engkau percaya itu terjadi. Yang percaya katakan, saya dulu nggak merasa kalau gitu aduh capek, aduh keluar duit. Kamu harus berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ayo yang sepakat baca sama-sama. 2, 3, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ternyata Bapak Ibu inilah, iman timbul dari pendengaran. Waktu saudara ngucap itu masuk ke telinga, sama Tuhan diproses jadi iman. Masuk lagi, diproses jadi iman lebih besar. Masuk terus, proses jadi iman lebih besar. Lama-lama jadi kenyataan. Kemarin saya ketemu papanya Gaby. Saudara, dia tuh jalan pagi. Kalau orang nyapa ya, oh tidak, aku lagi berkatakan firman. Enggak Bapak Ibu. Dia enggak aneh. Allah hei ya gitu. Begitu selesai dia ngomong lagi. Dalam nama Yesus aku percaya. Anakku Gaby hamil. Aku percaya. Tuhan kau ajaib. Aku percaya. Ketemu orang lain. Jangan. Aku lagi deklarasi. Enggak gitu saudara, enggak aneh. Tapi dia setiap hari. Kesetiaan itu Tuhan suka sekali. Banyak orang cuma awal wow. Nanti baru itu plus hilang. Kesetiaan. Makanya begitu saya lihat anak saya lahir. Saya bilang Tuhan. Oh ya cucu. Anugerahmu ajaib. Nah, sama sih. Waktu lihat Vincent juga. Dokter Domo nih sampai bilang Vin. Kamu kan ketemu anaknya. Kalau kamu ketemu Pak Domo. Kamu tanya. Pak inget gak Bapak gotong saya? Itu lahir saudara. Saya diketawain. Begitu saya hamil dan dikirat gak mau saya bilang, dokter anak saya laki-laki. Ketawa lu. Gitu. Jangan ekstrim lah Pak Pendeta. Wong masa krisis aja belum lewat. Ngomong anaknya laki-laki. Ketawa. Saya bilang, Bapak nanti yang pegang anak saya, Vincent lahir. Saya bilang, Vin, kalau ingat, kalau ketemu ngomong apa yang Papa ngomong. Saya nggak dengar suara Tuhan yang gimana nggak sudah. Saya berlutut tuh saudara, Bu Linda di Petra saya berlutut, saya bilang Tuhan, aku tahu aku salah. Nah ini penting. Tapi salahku apa aku nggak ngerti. Terus Tuhan bilang, kalau kamu mau tinggal di Temanggung, anakmu laki-laki. Saya nggak pengen Bapak Ibu. Kalau yang kita nggak pengen Tuhan, pengen. Makanya udahlah jangan ngeyelan sama Tuhan. Saya bilang sama Pak Domo, anak saya laki-laki. Wah nggak mau diketawain. Makanya sudah zaman dulu kan USG cuma sekali sudah aman, ketutup katanya. Kandungan sudah aman, sudah kita nggak mikir lagi. Waktu itu saya di luar. Di rumah sakit Pandean naik dikit, apa namanya? Kasih ibu. Ya. Saya teriak, dokter anak saya laki atau perempuan? Gak mau jawab loh Bapak Ibu. Dia gak mau jawab. Tapi dia gendong Vincent. Kan dia bilang, ini kalau gak dikiret, kemungkinan yang paling besar adalah jari yang kurang atau lebih. Dia bilang. Kalau jari lebih dipotong. Tapi kalau kurang gimana?
Coba bayangin, saya Pak Ora bingung saudara. Tapi karena Tuhan berkata, anakmu laki-laki. Jadi waktu dia gini itu rambutnya masih banyak lemak. Wih, tak lihat pertama jarinya dulu, tak hitung saudara. Dia sampai ketawa, ya Pak lihat jari ya, lihat jari. Dia bilang, lah iya kan Bapak yang ngomong. Jadi jari kaki tak hitung semua, lengkap. Terus dia bilang, Tuhan Yesus kok hebat ya. Saya bilang, baca Alkitab. Tuhan Yesus luar biasa. Makanya kemarin juga sama Bapak Ibu. Gak ada orang hebat, saya sudah lemak bimbang loh. Begitu Gaby bilang, Pak, Gaby ada kiste. Pak, pengobatannya begini, jadi bisa kering. Aduh, secara manusia saudara, begitu Vincent nikah, seminggu, 2 minggu kan banyak. Gap sudah ngisi nasi. Beb sudah ngisi sayuran. Semua orang tanya saudara sampai mereka berdua tuh sampai, kok heran takut terus ngisi. Saya goyah saudara. Saya bilang sama Bu Linda, kita ajak Vincent sama Gaby dolan ke Malaysia. Ngomongnya dolan. Nanti kita ke rumah sakit. Sekalian yuk, wong sudah sampai rumah sakit. Periksa, bayangin sudah. Petrus hadir. Imannya goyah. Malam itu, nah ini saudara. Hati saya tuh gak pengen nyakiti hati Tuhan. Saya bilang, Tuhan aku gak kuat. Aku pengen sebuah kepastian. Begitu malam itu mimpi, saya lihat saudara ada anak laki remaja tinggi. Saya nggak tahu saudara ngomong ya, mukanya kayak Gaby, hidungnya mancung, kulitnya rada hitam kayak saya. Terus Tuhan bilang, itu cucumu. Waduh, aku seneng banget. Saya ingat omongan Pak Yusak. Waktu Pak Yusak ngajak saya ngobrol saudara. Dia bilang, Pet, kita nih yang laki hati-hati. Karena apa? Dia bilang, karena Israel itu berkat kesulungan dunia. Bukan Tuhan lihat Israel paling baik. Justru Israel paling jelek dipilih Tuhan supaya dunia yang lain percaya yang jelek aja disayang. Ngerti Bapak Ibu? Ini harus jelasin kepada orang lain begitu. Bukan Tuhan sayang Israel, Tuhan yang paling jelek disayang. Itu berkat kesulungan. Maka Yesus dari situ. Dia bilang, kamu lihat. 12 rasul semua laki-laki. 12 suku semua laki-laki. Hati-hati Pat, kamu jangan mencintai apapun lebih dari Tuhan. Kedua, jangan membiarkan orang mendewakan kamu, mentuhankan kamu lebih dari Tuhan. Itu Tuhan cemburu. Cuma gitu. Dari begitu saya lihat, waktu saya tahu, oh ini anak perjanjian. Makanya sekarang semua pada tahu, saya sudah cerita hati dulu. Jadi anak cucu saya ini adalah cucu perjanjian. New season buat Shekinah. Bukan hanya untuk saya. Yang mengerti, katakan. Saudara tak ingatin lagi, tolong tampilkan klipnya. Saudara bisa ingat nanti semua mendoakan apa yang harus kita lakukan setelah ini. I see the man of God Saya melihat hamba already Tuhan opened the heavens in this place. sudah membuka surga di tempat ini. I see your pastor has already opened the heavens in this place. Saya melihat Bapak Gembala sudah membuka It surga di is tempat ini. very easy for a man of God to do signs and miracles and wonders. Sangat mudah bagi hamba Tuhan untuk Because melakukan the tanda heaven is mujizat. open in this place already through your man of God. Karena surga sudah terbuka melalui gembalamu di tempat Oh, ini. thank you, Father. Terima kasih Bapak. You take all the glory. Kau yang memiliki In semua Jesus' kemuliaan. name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. I see in my spirit, Saya lihat di dalam roh Pastor, in saya, the coming days, Pak Gembala di hari-hari ke in the depan, coming days, di hari-hari yang akan datang, I see saya melihat
People are flooding to the church. Orang-orang akan membanjiri tempat ini. I see the Spirit of God says, Saya melihat Roh Tuhan berkata, Pastor, Pak Gembala, your time has not over. waktumu belum selesai. Your time has not over. Waktumu belum selesai. Your time has just started. Bahkan waktumu baru saja There dimulai. is a great ministry ahead of you. Akan ada pelayanan yang begitu luar There is biasa di so depanmu. much ahead of you. Akan ada begitu banyak hal di depanmu. You see your children raising up. Engkau akan melihat anak-anakmu itu You dibangkitkan. see mighty men and women of God raising up through you. Engkau akan melihat orang-orang yang luar biasa dibangkitkan melalui engkau. Your time is not over, Waktumu belum says the selesai. Spirit of God. Kata Roh Tuhan. Do not worry about anything. Jangan khawatir akan apapun. This is my church. Ini adalah gerejaku. I have laid myself for this church. Aku sudah menaruh diriku untuk gereja ini. I am the one Aku adalah who started this, yang memulai ini will continue, dan akan says the melanjutkan. Spirit of God. Kata Roh Tuhan. Nubuat itu tidak saya minta, Pak, doain tidak, saya duduk saudara. Selesai kebaktian dia sampaikan itu. Saudara yang luar biasa ya, dia ini guru Alkitab. Biasanya dosen Alkitab itu sulit bagian nubuat-nubuat saudara. Saya mau ajak Bapak Ibu, ayo kita kerjakan di new season. Musim yang baru untuk Sekena. Yang percaya katakan. Hamba sudah sampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba sudah sampaikan apa yang Kau taruh di hatiku. Tolongi kami Tuhan. Paksakan kehendak-Mu jadi. Rekayasa Tuhan. Engkau lebih hebat dari kelemahan kami. Engkau lebih kuat dari dosa kami. Engkau lebih dari pemberontakan kami. Saudara yang mau katakan Tuhan Yesus, tolongi aku, mampukan aku, supaya aku hidup berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tolongi aku Tuhan, sembuhkan dari kelemahan, dari kecewa, dari kepahitan, dari kesakitan. Aku mau Tuhan pemulihan segala sesuatu. Oh Tuhan yang ajaib, Engkau yang selalu menggenapi janji-janji-Mu. Aku mau Tuhan ikut musim yang dari Tuhan. Tuhan berikan musim yang baru. Tolongi aku Tuhan, supaya kami berjalan tidak pakai kebenaran diri sendiri. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dari 3 hamba Tuhan yang dipakai Tuhan mewarnai hidup saya. Memang Pak Yusak itu, beliau tuh banyak kelemahan saudara. Beliau cerita sama saya ini itu. Saya sampai kaget. Kelemahannya banyak. Tapi kasih karunia-Nya sangat ajaib. Yang kedua Pak Damaris mengimpartasikan kepada saya untuk cinta kota dan bangsa. Yang ketiga almarhum Jeremia Rim mengimpartasikan penginjilan. Khotbah penginjilan. Dia ajak saya ke Amerika. Sama saya juga gak bisa karena pelayanan terlalu banyak. Percayalah kita sedang masuk musim yang baru. Akan muncul orang-orang yang lebih dari saya di tempat ini. Dipakai Tuhan luar biasa. Kita akan bersama-sama melakukan apa yang Tuhan mau oleh anugerahnya. Buka hatimu saudara, angkat kedua tanganmu. Tuhan, biar Engkau yang mengimpartasikan Ya Tuhan, ya Tuhan. semua yang daripadamu kepada semua yang rindu
Ada yang dari jauh tapi memang kau tempatkan di tempat ini. Ada yang dari jauh tidak bisa datang tapi streaming tiap minggu. Tuhan, impartasikan semua yang daripadamu supaya mereka tidak menolak. Terima, terima, terima dalam nama Tuhan Yesus. Yang terbaik, yang terbaik, yang dari Tuhan Yesus melimpah, mengalir di roh, di jiwa, di tubuh, di keluarga, di ekonomi, dari Tuhan Yesus, dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal melimpah. Ya Tuhan, jaminan daripadamu. Supaya umur kami panjang. Berkat umur panjang, impartasi umur panjang. Karena setan itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Impartasikan umur panjang. Bukan untuk diri sendiri. Untuk jadi berkat. Untuk diangkat di awan-awan. Tidak mengalami kematian. Siapkan kami Tuhan nanti di hari kenaikan. Memberikan jaminan itu pada kami. Dan saudara yang sakit, taruh di bagian yang sakit. Kalau yang sakit lebih dari satu, taruh di kepalamu. Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang sudah berkali-kali ada roh kesembuhan, roh mujizat saat ini mengalir, menyembuhkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Katakan, Tuhan Yesus, aku terima roh kesembuhan dari Tuhan. Saudara sebut masing-masing. Sebut masing-masing. Sebut masing-masing. Ada yang jantung, ada yang diabetes, ada yang prostat, ada yang tumor, ada yang mah, ada yang asma. Sebutin. Oleh bilur Tuhan Yesus. Jadi sembuh, jadi sembuh, jadi sembuh. Semua kutuk sakit keturunan diputuskan, dihancurkan demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau menjawab doa kami lebih dari yang kami doakan. Lebih dari yang kami minta. Lebih dari yang kami pikirkan. Dan ajari kami Tuhan, tidak mengandalkan otak kami. Belajar nurut sama Tuhan, nanti indah, ajaib. Kemuliaan bukan hanya untuk Tuhan. Tuhan berikan kemuliaan buat saudara. Terima kasih Tuhan. Berkati roh, jiwa, keluarga, tubuh, ekonomi kami. Buat kami makin mencintai Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mencintai kami. Biar kasih karunia-Nya melimpah di dalam hidup kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya katakan